biasa ngamalkeun anak mudah-mudahan urang biasa ngetik hasilna ka padina. Anu sarajana nyata tahu saya nama Mas Cipi tempat sareng waktu rumahnya aku ketemu. Punten ke ibu-ibu bapak-bapak sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in salihin wal ulama wal Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Haji Gandum Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustad Liwan Hadi Sudarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat husun fi qaryati dusun sil timbang 1 desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahi ala nikmatil iman alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para sepuh, habib khusus imam masjid Al-Ikhlas. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ustadz, Bapak Manten Lurah. Alhamdulillah beliau dapat hadir. Alhamdulillah meskipun hujan, tapi alhamdulillah bisa sampai sini. Kita doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ke bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT dan juga Papung dan semua saja yang hadir, indeng-indeng. Sadayana lah, sadayana. Semoga rahimakumullah. Sudah sering kami sampaikan bahwa yang namanya hujan gerimis atau hujan letik itu sejatinya hanya ujian, ya. Ujian keimanan. Maka cek Pak Manten tadi ulah sampai keleh. Kecuali hujan deras, angin, petir, hujan berjam-jam, itu berarti tanda Allah belum ridho, ya. Jadi sudah paham. Terus kalau nggak jadi itu mesti ngabari insyaallah. Terus kalau meriang sedikit ya jangan keleh, ya. Meriang seetik pun itu juga cuman ujian, ya. Jadi kudu tetap datang. Sama. Maka bersyukur Pak Bu masih bisa makan, ya. Masih bisa makan ibu-ibu. Masih bisa minum, ya. Alhamdulillah. Berarti masih ayak di alam dunia. Lain paeh iya lain, ya. Namun orang makrifat itu tidak mengenal mati, ya. Orang hakikat makrifat itu tidak mengenal mati. Cuman pindah alam, ya. Pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah ke alam akhirat, ya. Itu semua. Maka Pak Bu, selama kita masih di alam dunia, ya ayo orang sadayana sing semangat, ya, semangat. Kenapa? Kalau di alam dunia
itu masih aya kesempatan jeung urang untuk membersihkan dosa. Ya. Membersihkan dosa. Dengan apa? Dengan Allah membuat kita beristighfar. Membuat kita sakit. Membuat musibah untuk kita. Ya. Itu semua adalah dalam rangka Allah membersihkan dosa. Lamun dosa nak di dunia encan erep, eta dilanjut deui masih aya kesempatan di alam barzah. Di alam barzah masih ada kesempatan, Pak. Ya. Berupa apa? Neng alam barzah itu sudah nggak bisa ditutup dengan kebaikan, karena kita sudah tidak bisa beramal. Cuman masih ada ngasih kesempatan Allah 3 penolong ya. Ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayeuna nimba ilmu itu engke aya manfaatna. Jadi sungguh rugi orang-orang yang tidak semangat mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini yang kita amalkan di dunia ini akan menjadi penolong ya. Kesempatan kedua di alam barzakh nanti. Ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kalau ilmu ini engkau serius betul-betul, engkau amalkan, engkau sampaikan untuk diri keluarga, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pembersih dosa di alam barzakh. Yang kedua apa? Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan pun ini juga harus betul-betul anak soleh yang tidak hanya soleh syariatnya, tetapi juga harus soleh hakikat dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibarat ngiriman, lamun teu nyaho tujuanna bisa nyampe. Yes gitu, Pak. Maka harus nyaho heula tujuanna, ya, harus ma'rifat dulu. Maka anak yang soleh pun harus kita didik juga untuk bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu amal yang jariyah. Amal yang jariyah itu yang bagaimana? Amal yang sudah tidak ada pengakuan diri, wes itu intinya. Kalau ada pengakuan diri, itu cabangnya akeh, Pak. Sing riya tadi ya. Kenapa muncul riya? Ya, karena ada pengakuan di diri. Kalau coba engkau tajalikan kepada Allah, oh ini Allah yang bersodako ya, Allah nu merek paku lain aing, itu beda. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa diceritakan tuh guys Allah ya. Itulah amal jariyah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal ini akan menolong di akhirat, di alam barzakh, wong di dunia geus beak. Hujan. Cek pamanten amalna geus beak ku cai. Ya bener erek nolong kumaha. Ya. Orang yang seperti ini terjebak, Pak. Terjebak seolah-olah amalnya jenuh menjadi penolong di alam barzakh. Ternyata karena hatinya belum makrifat kepada Allah. Ciri hati yang belum makrifat adalah adanya pengakuan di masih ngaku. Meskipun tak dicaritakeun, meskipun tak diwawar, meskipun tak disampaikan ke 20 jalma, tetapi manakala di dalam hati saja masih aya pengakuan aing nu bisa sedekah, itu pun belum termasuk amal jariyah. Lantas bagaimana babat keakuan diri, tajalikan Allah, nafikan semua Tuhan, ya, termasuk Tuhan diri, isbatkan ilal Allah. Itulah prakteknya la ilaha illallah. Manakala engkau masih muncul keakuan diri dalam hal apapun, itu masih berat ya, untuk menjadi amal yang jariyah. Bahkan mohon maaf, orang-orang yang seperti ini sejatinya dia tidak sadar bahwa dia sedang riya. Sadar enggak? Enggak sadar. Padahal dia udah tahu ilmunya ya. Udah tahu ilmunya kan? Tetapi dia tidak sadar. Kenapa dia tidak sadar?
Karena hatinya masih tertutup dari Gusti Allah. Nah, bagaimana orang yang tidur bisa sadar, ya kan? Nah, maka untuk membangunkan hati yang tidur seperti itu dengan digebrak oleh ilmu dinul haq ini, ya. Maka dengan ilmu dinul haq ini bisa menggebrak jiwa-jiwa yang tertidur. Ya, sehingga akan sadar Allahnya, sehingga dia tidak akan lagi riya, ya, tidak akan lagi pamer, ya. Yes. Lembut Pak, lembut sekali. Itulah munculnya penyakit hati seperti itu, artinya jiwanya masih penuh kekotoran diri, ya. Tidak mungkin Allah mau menerima cinta hambanya manakala masih ada sedikit kekotoran cinta-cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mohon maaf dia alim ilmu agamanya, dia alim ilmu syariatnya, dia fasih bacaannya, dia memiliki santri sebanyak ribuan pun, ya, tetapi manakala hatinya masih muncul keakuan diri, tolong, berarti itu tandanya dia masih buta akan ketemu Gusti Allah. Gampang Pak, jenengan nek punya guru, punya ustadz atau punya alim ulama yang manakala engkau nilai masih ada pengakuan diri, ya, pengakuan dirinya masih tinggi, itu berarti dirinya masih buta untuk ketemu Gusti Allah. Mana mungkin orang yang buta menuntun orang yang buta. Betul nggih? Ya. Maka telitilah mencari guru, ya. Karena apa? Karena nek kita salah mencari guru, bukan malah menjadikan kita di jalan yang lurus Shiratal Mustaqim, justru malah yang dolin tadi, yang tersesat, ya. Yang maghdubi dan yang dolin, ya. Maghdubi itu dimurkai, dolin itu tersesat. Hal seperti ini tuh sangat-sangat sulit membedakannya manakala hati kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, ya. Karena apa? Kita sudah terlanjur mengagung-agungkan guru itu, terlanjur fanatik terhadap guru itu, terlanjur hati kita ibaratnya sudah sangat solidaritas terhadap guru itu, ya. Tetapi jika memang guru itu masih belum bisa menuntun dirinya sendiri menuju Allah, bagaimana dia akan menuntun jamaahnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering berpesan kepada semua teman-teman, monggo silahkan jenengan mau dakwah menegakkan syariat anti riba, syariat khilafah, syariat jilbab lebar, syariat apapun syariatnya, mau pakai kunut, enggak kunut, mau hijau, mau abang, silahkan. Cuman jangan sampai lupa menuntun umat ini hanya menuju Gusti Allah. Jangan sampai menyembah selain Allah. Saya sering berpesan seperti itu. Tujuan utama kita itu bukan syariat ini semuanya. Ini syariat ini hanya kendaraan. Tujuan utama kita yaitu kembali kepada Gusti Allah. Jangan terjebak. Engkau sibuk tujuan utama menuju Allah, engkau malah lalai, ya. Engkau sibuk tujuan selain Allah, engkau lalai terhadap Allah. Ya. Ada yang terjebak membawa umatnya menuju dunia, urusan dunia, ya Pak, ya. Nek ana kiai sing kira-kira bisa mantak bikin sugih, geruduk. Kiainya nggak salah sebenarnya Pak. Kiainya nggak salah. Cuman hati kita belum terbukakan untuk ditakdirkan menuju jalan yang lurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakti dikit geruduk, ya. Yang hebat dikit geruduk. Pokoknya urusan dunia itu digeruduk. Tetapi lamun memaparkan masalah hati, wah, nanti dulu, ya.
Karena nek urusan wis babagan hati ini banyak yang sampai menyinggung ya. Bener nggak? Menyinggung ya. Bapak Ustadz aja untuk membabat syirik dohir itu sudah berapa hati yang tersinggung? Sedahayu berapa? Nggak bisa dihitung mungkin ya. Ya. Untuk melepaskan masyarakat Sadahayu dari syirik dohir aja sudah berapa banyak hati yang tersinggung ya. Ya. Jadi itulah umat itu seneng nek urusan dunia. Tetapi kalau dibawa ke urusan Allah nanti dulu gitu ya. Nanti dulu aing can siap ya. Aing can siap. Padahal siap enggak siap engkau akan saatnya meninggalkan dunia. Dah kembali. Maka Pak Bu, ayo buka hati kita. Manakala setinggi apapun ilmu, kedudukan, jabatan, status baik ustadz kah, presiden kah, petani kah, ya, atau mungkin pimpinan pondok pesantren sekalipun, manakala hatinya belum terbukakan terhadap urusan Allah, belum terdidik ilmu hakikat marifat menuju Allah, maka kondisi hatinya masih tertutup, terhijab. Ya, masih terhijab, Pak. Sehingga ketika kebentur masalah jeder sedikit tidak bisa melihat Allahnya, ya. Sing muncul adalah pang aing-aing. Akhirnya rebut bener ya. Bener nggak? Terkena masalah dengan keluarganya, istrinya, anaknya, semuanya saja. Dia tidak bisa hatinya seluas langit dan bumi. Ya. Kenapa? Karena hatinya masih terhijabi oleh apa? Tutupnya hati itu apa, Pak? Semua syahwatun dunia. Wes, pokoknya nek masalah dunia itu mantap bikin pusing, Pak. Gara-gara tanah bikin saudara bacok-bacok. Iya, karena apa? Hatinya tertutupi. Ya. Hijabnya masih tebal. Hijab hatinya menuju Allah masih sangat tebal. Ya. Urusan jabatan bisa senggol menyenggol. Ya itu, Pak. Ya, jadi manakala hati ini belum tersirami ilmu dinul haq, masih berat, Pak. Bahkan mohon maaf, disirami ilmu dinul haq pun itu belum bisa menjadi jaminan mutlak. Manakala engkau tidak mengamalkan, engkau tidak secara istiqomah meriyadoi terus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan menjadi ilmu yang kosong. Kayak pengajian yang kita gelar ini dari awal sampai sekarang, manakala itu hanya mampir di telinga kiri keluar telinga kanan, tidak akan membawa dirimu selamat dunia selamat akhirat. Ibarat prakteknya tuh masih berat ya, masih di awal-awal ya. Masih di awal-awal. Ya, masih di awal-awal ya, masih berat, Pak ya. Beratnya hati itu ada penyebabnya gitu kan. Dah nggak apa-apa, ikuti aja terus meskipun masih berat ya, prakteknya masih berat, ikuti terus pengajian ini, ikuti terus sampai nggak tahu kapan ya, ikuti terus karena kita baru bab awal ya, bab awal, belum bab lanjutan. Maka Pak Bu, itulah gambaran dunia ini. Semua yang berperan adalah Gusti Allah. Termasuk mohon maaf, mungkin sebagai murid itu bisa jadi diuji oleh guru. Ya. Gurunya ngomong jangan A, B, C, D. Lah kok malah gurunya melakukan A, B, C, D. Itu jangan membuat kita apa, Pak? Mencaci ya atau menjelekkan. Tetaplah lihatlah Allahnya yang berperan. Karena guru itu seperti itu pun karena hanya diperankan oleh Allah untuk menguji sang murid. Ya. Contoh tadi yang beramal sedekah tadi, dia nggak sadar, Pak. Sedang riak itu nggak sadar. Karena apa? Dia pun hanya bagian cerita di dalam cerita. Hanya diperankan oleh Allah Subhanahu. Cuman karunya perannya kok menjadi peran yang sebagai yang riak gitu aja. Bedanya ya. Maka ayo
apapun yang engkau pelajari di luar sana, ya, baik ilmu syariat kah, thariqah kah, jangan hanya berhenti di situ, ya. Punten, jangan hanya berhenti di situ. Engkau harus terus membuka hatimu mempelajari ilmu hakikat makrifat kepada Allah. Makrifat yang sejati adalah makrifat yang mengajarkan dua keseimbangan. Keseimbangan syariat dan keseimbangan hakikat. Syariat sempurna, hakikat sempurna membuahkan makrifat yang sempurna. Setuju saya dengan Pak Manten. Manakala ada orang yang cuman laku hakikatnya atau makrifatnya tanpa dibarengi syariat, itu namanya omong kosong, Pak. Dia sedang tersesat, Pak. Ya. Justru ini orang yang tersesat. Ya. Dia seolah sudah ketemu Allah, tetapi malah belum. Ya. Kenapa? Karena tidak sempurna laku makrifatnya yang seharusnya disempurnakan laku syariatnya dan hakikatnya, tetapi dia hanya laku batinnya saja. Ya. Orang-orang yang seperti ini tuh kasihan, ya, kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena dia merasa seolah-olah sudah makrifat, sudah anti dosa, tidak perlu sholat dohir, ya, tidak perlu puasa dohir, tidak perlu kekep dohir, ya. Semua cukup nek wis dibatin, mangan dibatin, ya wis ora usah urip ning alam. Ya wis. Beres Pak nggih. Wis gari tengah-tenguk ning alam barzah kono wis. Majikan cuma dijolok uang wis nikmat. Hah? Majikan cuma dijolok bae nikmat. Wis, itu tak sarankan jangan diikutin. Kenapa Pak? Tak gambarkan seperti ini. Syariat itu ibarat pondasi iman saat engkau membuat rumah. Ya. Pondasi iman saat membuat rumah. Pondasinya syariat. Thariqatnya itu berupa 5 tiang, sholat, ya, puasa. Yang itu merupakan wujud, puasa itu dinding, ya. Karena puasa itu fungsinya untuk menghalau dari serangan hawa nafsu, ibarat dinding untuk menghalau dari dingin hewan buas, ya. Itulah puasa, Pak. Maka sing mempengo biriyadhati wal adkhar, nek pengen makrifat ya sing ahli puasa. Ya, jangan setiap bulan itu enggak ada puasanya, ya. Apalagi masih sehat, ya. Minim Senin Kemis wajib meskipun hukumnya sunnah. Ya. Siap enggak? Aduh Mas, aku pekerja keras, Mas Fikir mah enak. Kantoran, ya. Wes tak persingkat. Puasa apa kayak Senin Tengah itu Ayamul Bid 3 hari di pertengahan bulan. Yes. Isi berat kene. Sebulan sekali we pas weton wes. Enteng. Isi berat kene. Wes pindah we ning alam barzah. Ora perlu poso, ora perlu mangan, ora perlu salat, ya. Ora perlu golek duit. Tinggal pindah jaluknya Gusti Allah. Ya Allah, pindah saya ke alam barzah, langsung diturutin yang Allah. Gitu ya. Makanya jadi orang tuh jangan kebangetan cek Allah teh. Mana teh geus bersyukur masih diberi hidup di alam dunia. Karena apa? Karena alam dunia ini enggak semuanya bisa merasakan. Ada yang di alam kandungan wis Pak, bae ya kan? Iya. Itulah Pak Bu. Kembali imannya, pondasinya adalah laku syariat atau ilmu syariat, ya, atau iman, ya. Thariqahnya itu adalah tiangnya itu adalah sholat 5 waktumu, dan sholat yang lain itu merupakan tiang. Lamun imah Allah tiang nak bisa dikatakan imah, bisa dikatakan imah mual. Imah naon lamun Allah tiang nama segede-gedena bangunan dimanapun mesti ayat tiang. Lamun engkau tidak sholat dohir berarti omong kosong. Memiliki rumah di surga. Karena rumah di surgamu itu sudah bisa dilihat dari sini. Coba cek pondasimu sudah ada belum iman dan ilmu syariatnya. Ya kutunya ilmu wudu, ilmu sholat, ya.
Rukun iman, rukun Islam itu kudu dikuasai, itulah pondasi iman. Lamun pondasi geus menguasai semua kakara salatna. Ya. Lamun tarak-tarak salat-salat acan, ya berarti ulah ngaku nyen imah. Pak Taryanto urang teh boga imah. Nih, begini nggak tiangna. Tarak salat ngaku makrifat itu omong kosong. Puasalah untuk menutup rumahmu dari serangan hawa nafsu. Makanya nafsunya cukup gede, mbuh nafsu seks, nafsu amaroh, nafsu perut, nafsu otak masih gede, sing mempeng ale puasa. Puasa pun ya juga jangan cuma puasa dohir tok, tetapi dilatih menuju puasa batin. Ini dinding inilah menjadi penghalang engkau dari maling ya. Lah nek nomor ono dindinge TV hilang, Pak. Ya. Emas hilang ya. Amal ibadahmu ya wis hilang ya. Dicolongi ku belis ya. Nah, amal-amal engkau yang lain, contoh sedekah ya. Terus kemudian naik haji itu adalah ibarat sofa, ibarat kasur, ibarat TV, itu amal-amalmu yang lain. Tetap butuh nggak imah kayak gitu? Ya butuh. Makanya sedekah sing mempeng ben rumah di surgane ya ben mewah ya. Jangan mengharapkan surga yang mewah sedekah ke pelit ya. Ya enggak? Lah gimana engkau mengisi TV, mengisi sofa, mengisi dan lain sebagainya? Oh di dunia aja masih ceketem ya. Padahal sedekahmu ini untuk penyelamat di dunia dan di akhir. Guys, thariqah hakikatnya itu apa? Hakikat itu ibarat kuda-kuda, Pak. Kuda-kuda rumah, nyaho kuda-kuda rumah. Kuda-kuda rumah ini menjadi rangka-rangka di atas rumah. Ya. Ayak reng, ayak usukna. Inilah hakikat. Engkau harus mengetahui ilmu hakikat. Coba bayangkan, manakala engkau hanya berhenti di ilmu syariat dan laku thariqah, bisa dikatakan rumah? Enggak bisa, jangan puas dong. Jangan mentang-mentang itu ilmu makrifat, ilmu sesat gara-gara cerita Syekh Siti Jenar ya. Enggak didalami dulu isinya apa yang disampaikan gitu loh. Lah nek disampaikan enggak sholat, enggak puasa, ya wes jelas itu kan ya. Ya, tetapi lamun yang disampaikan ilmu makrifat adalah hati menuju Allah, membuang semua tutupnya hati dan Tuhan-Tuhan selain Allah menuju Allah. Nah, itu akan menjadi gentengnya rumah. Itulah ilmu makrifat. Apakah hanya berhenti di kuda-kuda, di ilmu hakikat saja, meninggalkan syirik dohir? Karena meninggalkan syirik dohir itu adalah tataran ilmu hakikat. Ya. Ilmu hakikat itu akan mampu membawa dirimu lepas dari syirik dohir. Meninggalkan dukun, meninggalkan nyupang, meninggalkan pesugihan, meninggalkan jimat, meninggalkan puasa mate geni tadi ya. Ya. Meninggalkan amalan-amalan ya yang sekiranya itu menjadi kesaktian dan sebagainya, itu namanya syirik dohir. Tidak menyimpan, mengagung-agungkan pusaka sebagai penyelamat ya. Itu adalah syirik dohir. Berarti nek engkau wis meninggalkan ini, itu belum cukup, Pak. Itu hanya seolah-olah engkau membuat rumah hanya berhenti di kuda. Nek berhenti di kuda, kira-kira lamun ayak hujan, kehujanan enggak? Ayak panas, kepanasan enggak? Enggak heran, ayak masalah dikit hatinya Pak. Bener enggak? Enggak usah heran meskipun ilmu syariatnya berbalut sorban, bisa hafiz Quran, manakala hatinya tidak dipayungi dengan ilmu makrifat, membuang segala keakuan, ya, maka ibarat engkau sudah sampai ilmu hakikat, meninggalkan syirik dohir, engkau akan kehujanan, kepanasan.
Maka ayo Pak Bu, teruslah sing biriyadoti wal adkar. Berusahalah yang keras. Karena sejenenge ngunggah ke genteng itu mesti berat ya. Berat. Harus berusaha yang keras Pak. Satu teplek ya. Satu teplek ya. Bisa langsung berukut gitu langsung. Wah, saya. Sing sabar. Sudah 2 tahun mengikuti ilmu ini, sudah 2 tahun ya. Dari tahun 19 Bapak meninggal, setelah Bapak meninggal lah. Dimulai start itu setelah Bapak meninggal. Jangan menyerah ya. Terus ikuti perkembangan ilmu. Noto genteng itu tidak langsung ilmu makrifat pun gitu Pak. Teplek makrifat Allah ini masih kosong ya. Ngikuti ilmu dari bawah teplek dari akhirnya rumahnya jadi rapet. Sehingga apa? Panas tidak kepana, hati tetap adem ayem. Erek rebutan uang tidak menjadikan hati panas. Erek dihantam masalah apapun oleh Allah tidak menjadikan hati ini kepanasan. Tidak menjadikan hati ini kedinginan. Yang ada di dalam rumah nyaman. Nyaman ya Pak? Di rumah nyaman ya? Coba nek di luar hujan kehujanan enggak? Panas-panasan enggak? Panas. Itulah hati. Tak gambarkan seperti itu Pak. Agar engkau semakin yakin untuk membuka hatimu menuju makrifat kepada Gusti Allah. Coba engkau sudah bisa nih melihat kondisi umat di dunia ini. Manakala dia hanya fasih ilmu syariatnya saja, rumahnya belum aman. Masih kemasukan babi, masih kemasukan kuda. Nafsu itu masih liar Pak ya. Nafsu ada ular masuk ya, nafsu serakahnya ya kan. Ada sapi masuk, itu nafsu suka makan ya. Ada kerbau masuk, itu kebodohannya masih lengkap di situ. Karena tidak ada dinding berupa puasa tadi. Penting puasa itu. Mulai sekarang sing pengen betul-betul kerja keras noto genteng, sebelum noto genteng ditembok dhisik. Pak, maksud bahasa saya maksud ya? Maksud ya? Sebelum engkau menata genteng, silahkan menanam memasang tembok dulu. Ya. Tetapi manakala engkau mau genteng dulu pun juga tidak masalah, ya. Genteng geus iyup kakara sambil puasa juga tidak masalah. Sing penting sing jelas puasa itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Coba Pak, nek enggak engkau coba, lah mau sampai kapan kita santai-santai ya? Coba ini yang mungkin sudah berjalan, alhamdulillah ya. Mungkin puasa Daudnya udah kenceng ya. Puasa Senin Kamis sudah kenceng, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ya. Tetapi tolong ditingkatkan, jangan karena puasamu karena tercampuri oleh urusan selain Gusti Allah. Percuma Pak. Ibarat bikin bata tidak jadi tembok. Karena apa? Amalnya sudah beyak hela. Karena apa? Puasanya masih karena selain Gusti Allah. Yes. Yeah. Tolong nek arep puasa Daud bagus, cuman jangan diniatkan ingin dagangane. Jangan diniatkan ingin duitnya lancar, Pak. Ya. Saya nggak menyalahkan, tetapi makome panjenengan kalau pengen dikehendaki oleh Allah makom yang makrifat kepada Allah, ya tinggalkan semuanya itu. Bersihkan dari segala kepentingan selain Allah. Kalau memang betul-betul la ilaha illallah loh. Kalau la ilaha illallah masih mencela-mencela ya wes silakan. Ya. Puasamu masih karena ingin pahala surga, ingin dagangannya laris lancar ya. Pengen dan lain sebagainya ya. Nek
engkau tidak puasa pun rezekimu ya semono. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan eman-eman puasamu dikotori oleh niat yang seharusnya tidak seperti itu gitu loh maksud saya. Paham ya? Nek arep usaha ya wis usaha saja. Kerjane sing rajin nggih. Dagangane sing apik, aja jual dagangan sing busuk ya. Wis jelas rezeki bakal baik. Sing jujur ya kan? Rasulullah pun juga jujur dagangannya. Pak, punten iki ndoke mungkin wis rada koclak, sini tak ganti. Itu pelanggan seneng banget, Pak. Jangan ndok koclak, arep busuk dijual ya. Nauzubillahi min dzalik. Wes nek arep sugih itu ya wis usahalah yang jujur, amanah, fatonah, tablik. Jujur itu ya sing jujur, amanah itu ya sing apa ya, sing tidak membohongi orang lain ya. Fatonah ya sing cerdas, membuat inovasi, tablik menyampaikan alias promosi. Ya, promosi itu sing kabeh wong nyahok gitu loh ibaratnya. Lamun Pak Edi di sini buka warung, ini sing bisa-bisa sampai bener itu nyahok. Lamun Pak Edi buka warung, kalau bisa menerima jasa layanan antar barang gitu. Tapi nek sampai bener bisa sampai berapa ribu ya. Wes itu semisal, Pak. Wes jangan dikotori ibadahmu, puasamu, apapun karena niat keduniaan, apalagi selain Gusti Allah. Nek pengen engkau makom yang betul-betul la ilaha illallah. Genteng tadi, Pak. Nek wis tertata rapet, punten, Pak. Ayak saat mlorot. Ya. Wis rapet melorot. Tiba-tiba muncul keakuan diri. Lamun muncul gitu ya segera ambil tangga, dihadekan deui ulah dijorken. Ya. Lamun teh melosot deui kabeh. Ya. Tiba-tiba orang pas erek kaajak nyumbang paku ngaku-ngaku iya ti aing ya anggot nyerita itu artinya tauhidna atau makrifatna kernorot. Ya, ulah dijorken ya. Itu harus engkau jangan ditangga, engkau betulkan ya. Segera engkau benarkan. Artinya apa, Pak? Segera kembali. Ingat, sadar, akui kesalahan, istighfar. Oh, kok muncul keakuan diri ya? Aku yang sedekah, aku yang sholat, aku yang naik haji, aku yang mangan, aku yang minum, aku yang semua saja. Itu engkau harus mentajalikan, mengembalikan kepada Gusti Allah. Semua yang berperan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun, Pak, bisa masuk ke dalam hati ya tadi ya. Paham nggih? Oh, ini toh kondisi. Oh, ini toh oh gitu. Diri saya gimana ya? Rumah saya di surga gimana ya? Kan harus bisa ngangan nggih, Pak nggih. Imannya, sholatnya, puasanya, amal ibadah lainnya ya. Ilmu hakikatnya, ilmu makrifatnya, laku makrifatnya ya. Itu sudah bisa engkau kira-kira. Maka kembali ke bab sholat, kita gabungkan ke materi sholat. Bahwa niat sholat pun engkau harus menyatakan ketika muncul sholat ya. Kayak mau tadi sholat isya tadi ya. Itu harus engkau muncul niat ini datangnya dari Gusti Allah. Lamun tak gitu kayak muncul Pak Kaim mana ya? Lamun tak aing. Itu gara-gara hati muncul niat sholat dari diri saya. Ya. Lamun tak engkau kembalikan ke Allah munculnya seperti itu, Pak. Ya. Ngaku goreng jalma ya. Memunculkan keakuan, memunculkan kenafsuan akhirnya. Sehingga sholatnya itu menjadikan sholat yang belum makrifat kepada Gusti Allah. Niatnya itu harus dimunculkan, niat datangnya dari nek wis niat datang dari Allah, sholatnya pun karena digerakkan Allah. Dan sholatnya pun terakhir hanya untuk Gusti. Lah kalau dari Allah sing sholat ya Allah, untuk Allah berarti sing berperan kabeh ya Gusti
Wah, ini nek dicerna orang syariat ngeluh Pak nggih. Ngeluh, maksudnya Mas Vicky gimana gitu ya. Ya, makanya inilah pentingnya kita terus membuka hati kita, Pak. Ya. Maka ayo niat sing bener, nggih, niat. Ingat nafsu pun terus nguber-nguber meskipun dalam niat. Nek niate wis mbleset, salate mesti Makanya saya wanti-wanti ini niat ini nomor 1 ini, Pak. Ya. Nek salatmu, contoh niat ke masjid pengen dianggap jadi orang soleh ya. Jelas salatnya rusak. Paham nggih? Allahu Akbar ya. Karena apa? Dia berangkat dari rumah membawa keakuan diri ya. Aku yang mau nih, aku mau dianggap soleh nih ya. Pak KIP kalah ya, tara ke masjid ya. Semisal ini Pak, semisal ya. Karena apa? Sholatnya membawa keakuan di diri. Lepas Pak semua itu, lepas Pak, lepas. Nek ono nafsu nguber seperti itu, segera dihajar aja. Dengan apa? Istighfar, astagfirullahal. Minggat su nafsu gitu loh. Ya. Kok tiba-tiba kretek, lamun teu aing gitu kan. Hujan-hujan ti bener ya. Tak lakoni Pak Manten ke nyampe mana masjid ke balik deui. Lamun teu aing gitu ya. Itu lamun hati saya tidak segera menghajar nafsu, wes Pak keok pengajian di sini menjadi pengajian yang bermuatan hawa nafsu. Saya sama pun Pak, saya pun juga harus mempraktekkan Pak. Ya. Manakala tadi ketika saya ngerti Pak Manten balik lagi ke rumah, ya, yang namanya nafsu itu hidup Pak, hidup, ya, karena dia dikehendaki untuk mengikuti kita terus ya, muncul jebret. Tetapi karena kita sudah disinari ilmu ma'rifat, bedanya kita sadar kalau itu dan kita sadar cara menangkisnya gitu loh maksud saya. Bukan berarti nafsu itu nggak ada, muncul Pak. Ketika saya nanya Pak masjid, nafsu itu hidup muncul, kan Pak Manten gitu kan, kuku cai keleh gitu kan, nafsu mengatakan gitu Pak. Tetapi Nabi Musa langsung dihajar, ya. Walasu nafsu minggir kana tenggelam ku cai ya. Ulah ngaku goreng Pak Manten gitu ya. Wong gitu ke Pak Manten balikan ke imah itu ya karena Gusti. Wes engko nek memang Allah menghendaki Pak Manten kadieu, tenang wae engko pasti kadi. Wes. Bedanya di situ, Pak. Lah kalau kita tidak disinari ilmu hakikat makrifat, wes enggak sadar kalau itu nafsu, Pak. Ya, ya. Enggak sadar. Oh, aing tuh kan anjuk adi encan datang gitu ya. Angkat lamun tadi Pak Manten teu dah. Itu, Pak. Beda banget hati yang sudah disanari ilmu makrifat dengan belum ya. Maka ayo manfaatkanlah ilmu yang digelar oleh Allah ini, yang insya Allah tidak semua mendapat jatah Pak. Mohon maaf, umatnya Nabi Nuh yang dapat jatah berapa? Kebanyakan kewan Pak yang dapat jatah Pak. Saya masuk kapal malah kewan loh, dudu menungso loh. Coba masuk akal loh, luweh iman kewan daripada waneh Pak. Ya, sing mlebu masjid ke malah rengit. Cica itu ngadengeken Pak, jangan dikira Pak ya. Enggak heran, coba berapa banyak manusia yang enggak datang ke masjid ini. Ya, bukan berarti saya menjelekkan, enggak, saya menceritakan sejarah Nabi Nuh terulang kembali. Makanya nek jenengan duduk di sini disyukuri. Sering saya menanyakan, Pak ini kemana ya? Salam ya. Itu aslinya Gusti Allah tuh nyentil, tapi nek sing disentil ora sadar-sadar ya wis dijor kawor. Ya, nauzubillah. Ya. Bukan sayanya yang membawa keselamatan, tidak. Allah itu sedang sayang-sayang kepada penduduk Timbang, itu sayang-sayangnya sekali, Pak. Ya. Mohon maaf nek saya boleh Bapak Ustadz itu untuk mencari ilmunya Rasulullah. Itu ke mana? Ke Jogja. Itu seminggu 2 kali 3 kali dilakoni, Pak.
naik motor, naik bis, naik mobil ya. Masya Allah. Saking hayang mencari caina Rasulullah. Di sini tinggal apa? Melangkah. Ya. Melangkah yang Bang ya. Enggak perlu numpak mobil perlu? Perlu numpak mobil enggak? Enggak ya. Jengnau numpak mobil. Ya. Deket Pak ya Allah. Nek masih apa ya? Masih mementingkan aduh capek. Mohon maaf, capek itu sebenarnya ujian juga, Pak. Karena babung ini mesti capek. Babung capek nggih? Nges kolot. Capek tileweng harwa baik, Pak. Mas Vicky enak ngantor, teu capek cek saha, jung dadi aing. Ayo tukeran nasib. Ulah ngomong sembarangan ya. Capek otak itu bisa menyebabkan capek fisik juga, jangan salah Pak. Iya tuh. Capek itu juga ujian keimanan. Lah kalian nuruti capek Pak manten ya capek Pak. Dari mana? Dari Wanerja meren. Wong pagi-pagi ki wis ngeber motor lewat jam 6 pagi itu wis ngeber. Saya naik motor Nmax itu Pak Lurah naik motor Versa ngebut weng tin. Tapi sekarang ternyata lamun itu saya gitu kan. Ternyata orang biasanya orang biasa lewat jalan situ gitu kan. Orang tas meting tuh ibu balik jam 6 naik motor Nmax, ini naik Pak manten naik motor Versa anter Pak. Wis aku heran. Iki menungso apa menungso? Tarik banter lho. Wis. Sing tak salut itu apa? Semangatnya, Pak. Semangatnya ya. Golek duit ya semangat, golek akhirat ya luweh semangat. Wis nek ngomong capek, Pak, padha wae. Ya. Itu semua hanya ujian imanmu itu seberapa, Pak? Bisa diukur. Ya. Mas Vicky enak untuk ngerasakan nyadap. Ya wis ayo gantian nasib. Sehari orang nyadap kajen sepoe wes ibarat jenengan ke kantor ya saya ke leweng wes ben rasaken ya. Artinya apa Pak? Artinya semua itu sawang sina. Padha wae akhirnya babung yo capek geus kolot mana. Aduh ya Allah yes. Maka Pak tolong sampaikan ya ke teman-teman, ke bapak-bapak yang mulai kendor tolong diingatkan ya. Cek Mas Vicky ayo sing semangat gitu ya. Cek Pak Manten sing semangat, cek Pak Lurah sing semangat gitu ya. Panggil Mas Angel. Enggak usah mentarget dia rajin lagi, sing penting tugas kita tablik atau menyam. Nah itu. Tapi nek kita kewajibannya enggak dilaksanakan ya dosa, Pak. Paham maksud saya nggih? Tolong disampaikan ya. Pak Suryana, Pak Hendi. Sapa wae lah, saya enggak mau sebut nama ya. Saya udah lama enggak ketemu orang-orang itu. Kangen saya sama tuh, maksudnya kangen gitu. Kangen ya. Ayo sing semangat deh gitu ya. Sing semangat, diingatkan lamun ketemu di leweng ya sing sahabat salam ke Mas Vicky gitu wae lah. Lamun sieun salah omong gitu ya. Ya? Sampaikan sampai ketiga kalinya. Oh iya, baik. Besok. Ayo sing semangat deh gitu ya. Kenapa Pak saya seperti ini? Karena apa? Oh Allah itu saking sayangnya ke tembongnya. Mosok kalah sama hewan-hewan yang masuk perahunya Nabi. Menungsone malah kelelep ya. Kelelep ku apa? Kenikmatan dunia Pak. Kelelep Pak. Kelepnya apa kelelep? Apa itu? Saudara. Tenggelam oleh kenikmatan dunia. Allah. Dalam kehanyutan tenggelam dalam kehanyutan. Tenggelam dalam kehangatan pemajikan. Engkep sih.
Pak, sedikit lagi nggih. Ini malam ini masih pemantapan niat ya. Pertemuan yang akan datang masuk bab takbiratul ihram dan bacaan takbiratul ihram. Ikuti terus nggih. Niat sing bener ya. Niat sing tujuane cuman hanya dari Allah dan untuk Gusti Allah. Kalau enggak gitu, sholatnya menjadi sholat yang lalai terhadap Allah Subhanahu. Kan ayatnya jelas ya, fawailul celakalah bagi orang-orang yang lalai ya, sholat ya, lalai dalam sholat itu loh. Celakanya kenapa? Karena niatnya wes salah. Ayatnya jelas Pak. Dikira saya ngomong kosong. Innamal a'malu bin. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya udah bukan untuk Allah, ya jelas bukan untuk Allah. Harus dibantah gimana? Ya? Orang ahli syariat membantah, Mas, kan duka kan boleh buat ben sugih, ben rezeki lancar. Ya bener. Itu informasi, bukan tujuan sholatmu, Pak Kiai gitu semisal. Kenapa? Karena niat yang salah untuk keduniaan berarti amalnya juga untuk keduniaan. Nek Arab duha katanya dapat rezeki lancar, itu namanya hadiah ya. Hadiah karena engkau mengerjakan sholat hadiah jangan kau jadikan tujuan loh Pak ya. Sering saya menganalogkan gini, Mas Vicky embed ku Pak Lurah. Lamun embed di SKS informasi ke lamun macul menang 100, enggak usah diharap 100.000. Kerjakan tugasmu yang baik, membombongkan Pak Manten, besok pasti dipanggil, dipercaya lagi, bener ya? Itulah Pak, minimal seperti itulah. Ya. Wes Pak Bu, geus malam ya, wis cukup. Wes kira-kira membukakan hati panjenengan, sing kira-kira teman-teman yang kendor disemangati ya, sing kira-kira ketemu ya sing ayo deui gitu ibaratnya. Ulah sampai kita sia-sia hidup di dunia ini. Ulah sampai kita sia-sia hidup di dunia ini. Dunia itu hanya sekali ya, sementara. Nek di dunia luput, apa maning di akhirat. Itu mungkin kira-kira ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada pertanyaan? Bingung harus nanya apa ya? Bingung harus nanya naon, bingung ya? Sama ya. Wes. Daripada nanya, kakek nanya, oleh apik langsung niat harus ditanamkan, niat ini datangnya dari Allah. Saya sholat pun karena Allah. Sholat ini pun hanya untuk Allah. Rasakan ketika sholat Allahu Akbar, ada hidup yang menguasai hidup kita, yang menggerakkan tangan ini. Jangan muncul aku yang bisa bergerak. Ya. Bisa dilatih ke situ ya. Cara latihannya di situ. Nanti di sholat batinnya beres nanti. Nek sholat dohirnya harus dilatih terus, nanti sholat batinnya beres ya. Terus terbiasa. Allahu Akbar. Kok pas Allahu Akbar ingatnya utang, langsung utang itu dipentokin yang Gusti. Ingin gitu maksudnya, hati itu langsung dipentokkan Allah. Meskipun terlintas utang, terlintas gawean ora apa-apa, Pak. Enggak bisa dimanafikan itu. Ya. Lambok ulama sing katanya sholat khusyuk, podo wae. Munafik kalau dia nggak ngomong teringat utang uang di brankas, istri 2 ya di rumah. Munafik, Pak. Manusiawi karena kita masih hidup di jasad, hidup di otak ya. Cuman hati harus segera mentajalikan Allah, hidup menemui hidup yang menguasai utang, yang menguasai glodaknya meong, yang menguasai ketok pintunya tamu ya. Lagi Allahu Akbar, tok 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 tok.
Nek menurut saya ini ya, segera temui dulu tamunya. Akhlak lebih utama dari apapun. Ya. Sholatmu hentikan dulu, temui tamu dulu. Ya. Karena apa? Menghormati itu tamu itu bagian dari akhlak. Tapi nek sholat itu tanggung, tinggal salam ya disambungkan itu ya. Paham nggih? Ya. Jadi ben kita itu jangan menjadi manusia yang tidak berakhlak. Karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Coba Pak, latihan nggih. Pas Allahu Akbar, rasakan. Jangan diingat-ingat, dirasakan. Rasakan Allah hidup yang menguasai. Saya bergerak. Tapi jangan ngomong ya, dirasakan. Meresapi tadi. Jangan ingat-ingat sapi ya. Gara-gara meresapi jadi ingat sapi. Kok tiba-tiba Mas Vicky saya pas Allahu Akbar muncul jemuran, apa perlu Allahu Akbar diulangi? Enggak perlu ya. Langsung ditajalikan sing menguasai jemuran itu ya Gusti. Kembali ke jalan yang lurus lagi. Gitu Pak nggih. Caranya ya. Ada orang yang Allah, orang ketemu Allah, ulangi maning. Allah, orang ketemu Allah, ulangi maning. Sampai ping 7 ya. Cek saya mah kurang kerjaanan ya. Kurang kerjaanan. Loh, nek wis ngerti ilmune Allahu Akbar keinget jemuran, hati langsung mengatakan Allah lah yang menguasai jemuran. Langsung Allahu Akbar kabir walhamdulillahi kasih. Wes. Oh, Bapak ingat jemuran kehujanan kumaha. Langsung dientas heula. Langsung dientas heula. Maksudnya keinget jemuran itu bisi ayat nu maling maksudnya. Kehujanan. Lamun bisi kehujanan ya dituntas heula. Cokot heula. Nek saya itu ya, enggak usah pusing, Pak, ya. Allah itu membuat kita ngibadah itu jangan sebenarnya aku sholat dulu. Lah bajunya banyak hujan. Pak, opo angelnya sih meninggalkan sholat heula kakarang ngejahit baju diamankan kakara sholat deui. Apa angele ya? Allah itu Maha Pengampun, enggak usah repot-repot ya. Biasanya sholat masih sangra gitu nya. Dia sholat bisa anggrep gitu. Eta keur sholat masih caang, masih terang-terang gitu sholat. Anggrep hate. Kan dia ada sholat anggrep. Anggrep poek. Wes lah, enggak usah pusing-pusing ngadepi gitu mah. Sama diantep kau jalan saja. Diantep ya. Ayo Allah. Wong ulah sampai diantep, itu salah. Namanya orang yang enggak punya Contoh, orang buka pare, wes yang penting sing menguasai walangsang itu tuh Allah. Ya, enggak perlu tak semprot. Ya kuwi salah. Ya, paham ya? Jangan seperti itu, Pak. Berarti ada sholat pamana hujan. Ternyata pas Orang sholat kali ini pakai nala. Ikajen tenanan. Yang penting hatimu menyatakan Allah yang berperan. Yang penting itu menemui hidup. ingat aya mana. Berarti sholatnya juga hujan udah gitu. Udah hujan ini tertarangkan. Nah sekarang gini, daripada engkau tetap lanjut sholat, hatimu gelisah, cuman formalitas buat menyelesaikan bacaan, ya percuma sholatmu rusak, Pak. Yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting aja nggak sholat. Lah Allah kan nggak menginginkan hanya menggugurkan kewajiban. Nek wong syariat menggugurkan kewajiban, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu sholatnya orang syariat. Nek sholatnya orang marifat enggak beda, harus ketemu Gusti Allah. Wes gak usah repot-repot. Langsung aja jahit pakaian diamankan kakara sholat. Emang nek jahit pakaian butuh pirang jam? Ya? Ya tolonglah, jadi orang tuh sing kira-kira apa ya? Jangan dibikin ribet gitu loh. Jadi bikin ribet gitu ya. Sing enak wae, enggak usah sepaneng gitu ya.
Yes. Ma'rifat itu gampang, Pak. Lahir batin udah gitu, pan lahirnya sekarang syaitan kurang sama rasanya. Orang bilang udah sholat, pakai kabar ke digaran aku dulu. Aku Pak, bisa naik kasopnya. Sekali di JP Kebetulan orang sholat, kebetulan cari kakak, aku beli tanpa Dari kecil tanpa tidur tak Cari kakak, Kalau cabai ke mana ke video. Wes gini, bokap orang ke sholat ngandenge budak letik, budak orang nangis, gedebluk jatuh. Kira-kira tetap lanjut sholat apa nolong budak? Budak lah itu namanya akhlak, Pak. Mosok tetap wah sempenting aing. Waktu itu kan balong gitu, sholat belang, mantel Jangan sampai gini. Saya lebih mementingkan Allah daripada anak saya. Lah itu salah, Pak. Allah itu enggak seperti itu loh, ya. Lah mosok menolong nyawa nomor sekian daripada untuk Allah ya. Allah malah enggak suka ya. Wis pokoknya ora sulit, Pak ya, ora sulit. Hati rasa itu nek wis hidup itu wis ngerti sendiri, harus bagaimana itu ngerti sendiri ya. Bahkan ilmu rasa ini orang terdahulu itu lebih canggih ya. Orang tetua kita, leluhur kita yang dia masih sering tirakat ya. Sering mati geni. Tapi tujuannya sih bener tapi. mati gini Sering apa sering prihatin ya. Orang yang sering prihatin, tirakat, nek dari zaman dulu kan nggak banyak TV, nggak banyak motor, nggak banyak HP ya, sehingga hatinya tidak terkotori, itu resik. Sehingga diajar dengan sering tirakat dan sebagainya, rasanya tumbuh ya, sehingga orang teh kelek. Makanya dengan datangnya ilmu ini untuk menghidupkan lagi. Meskipun engkau berkecimpung dengan HP ya, berkecimpung dengan TV, motor, dunia yang semakin kesini semakin godaan itu semakin dekat ya. Nek dulu untuk berzina itu harus pergi ke lokalisasi, Pak. Ya. Untuk berzina itu harus pergi ke lokali. Ya sekarang enggak, Pak. Cukup HP itu bisa jadi zina loh. Jadi orang zaman sekarang itu justru ujiannya jauh lebih berat. apa itu pakai jembatan ya namanya. Duh, ini kata Pak Mantan tadi betul loh. Betul. Makanya dengan ilmu ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhir. Nek orang zaman dulu untuk berbuat dosa itu rodok godaannya satik, Pak. Dan sekarang ada TV nyebelin dikit orang jadi sewot ya. Ngotor-ngotori hati. Ngotor-ngotorin hati wes. Nah zaman dulu orang tinggal ada sentir, tinggal merenung ya Allah, begitu nikmat hidup ini. Kan akhirnya ingat Allah ya. Ya Allah, alhamdulillah tadi panen menang saemet ya alhamdulillah ya Allah. Kan gitu orang zaman dulu. Alhamdulillah 2,5. Karena mati lampu ki mata kambang. Nah sekarang mati lampu ngambek. Ayak TV ngotorin hati, ayak HP malah untuk zina. Masya Allah. Orang dulu itu cuman lampu sentir, ngadengekin radio. Masya Allah hatinya itu penuh kedamaian, Pak. Allahu Akbar. Nah zaman sekarang makanya jika engkau tidak mengkaji ilmu ini, engkau akan tenggelam, Pak. Tenggelam oleh badai. Itu Pak nggih. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.